Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran pada Kementerian Negara atau lembaga. Perkenalkan, kelompok kami yang terdiri dari Rizka Musyafaah NIM 1 sebagai pemateri pertama, Alfia Ulfa NIM 30 sebagai pemateri kedua, dan Nur Azizah NIM 39 sebagai pemateri ketiga. Langsung saja, materi pertama yaitu tentang penyusunan anggaran, rencana kerja, dan anggaran Kementerian Negara atau lembaga, bisa disingkat RKKL. Penyusunan anggaran dalam dokumen rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara atau lembaga merupakan bagian dari penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara. Penyusunan APBN tersebut meliputi penyusunan dokumen RKKL, dokumen rencana keuangan tahunan kementerian atau lembaga yang disusun menurut bagian anggaran kementerian atau lembaga. Yang kedua, Pedoman Umum Penyusunan RKKL. Pedoman Umum Penyusunan RKKL terdapat pada pasal 2 ayat 1, yaitu yang berbunyi, yang pertama, RKKL disusun dengan mengacu pada pedoman umum yang meliputi pendekatan sistem penganggaran, terdiri atas kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja. Nah, kerangka pengeluaran jangka menengah adalah pendekatan penyusunan anggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan yang menimbulkan implikasi anggaran dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun anggaran. Sedangkan penganggaran terpadu. Penyusunan anggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan kementerian atau lembaga untuk menghasilkan dokumen RKKL dengan klasifikasi anggaran menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Sedangkan penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan dalam sistem perencanaan penganggaran belanja negara yang menunjukkan secara jelas keterkaitan antara alokasi pendanaan dan kinerja yang diharapkan atas alokasi belanja tersebut, serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian kinerja. Nah, klasifikasi anggaran itu terdiri atas yang pertama, klasifikasi organisasi. Klasifikasi organisasi merupakan pengelompokan alokasi anggaran belanja sesuai dengan struktur organisasi, kementerian atau lembaga. Selanjutnya, klasifikasi fungsi. Fungsi sendiri itu adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Klasifikasi jenis belanja. Jenis belanja atau klasifikasi menurut ekonomi dalam klasifikasi belanja digunakan dalam dokumen anggaran, baik dalam proses penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban atau pelaporan anggaran. Instrumen RKKL. Nah, instrumen RKKL itu terdiri atas indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua, yaitu Alfia Ulfa. Saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang kaidah perencanaan penganggaran. Kaidah perencanaan penganggaran diatur dalam PMK nomor 94 PMK 02 atau 2013 pada pasal 4 ayat 3, yakni mencantumkan sasaran kinerja meliputi volume keluaran dan indikator kinerja keluaran dalam RKKL sesuai dengan sasaran kinerja dalam Renja KL dan RKP. Menjamin total pagu dalam RKKL sesuai dengan pagu anggaran KL.
menjamin rincian sumber dana dalam RKA-KL sesuai dengan sumber dana yang ditetapkan dalam pagu anggaran K atau L, menjamin kelayakan anggaran dan mematuhi penerapan kaidah perencanaan penganggaran, dan yang terakhir memastikan pencantuman tematik APBN pada level keluaran. Keempat, dokumen yang harus dilengkapi dalam penyampaian RKA-KL. Ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi dalam penyampaian RKA-KL, yaitu seperti yang tertuang pada pasal 7 ayat 2 PMK RI nomor 94 atau PMK 02 atau 2013, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, surat pengantar RKA-KL yang ditandatangani oleh menteri atau pemimpin lembaga atau pejabat yang ditunjuk. Kedua, surat pernyataan pejabat eselon 1 atau pejabat lain yang memiliki alokasi anggaran atau portofolio dan sebagai penanggung jawab program. Ketiga, daftar rincian pagu anggaran per satker atau eselon 1. Keempat, RKA satker. Dan 5, arsip data komputer ADK RKA K atau L. Tata cara penyusunan RKA KL. Dalam penyusunan RKA KL oleh RKL atau Satker unit eselon 1 dan KL dilakukan dengan melalui RKA KL DIPA. Dalam proses pengisi data yang dilakukan tidak terdapat pengulangan pengisian antara level yang ada. Penyusunan RKA KL dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, mekanisme penyusunan RKA KL berdasarkan pagu anggaran K atau L. Terdiri dari mekanisme penyusunan RKA KL eselon 1 yang meliputi mekanisme penyusunan kertas kerja Satker, KK atau Satker. Langkah-langkah penyusunan KK Satker pada suatu Satker dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, Satker melakukan login aplikasi RKA KL DIPA. Yang kedua, dalam pengisiannya mengikuti petunjuk pengisian buku manual aplikasi RKA KL DIP. Ketiga, setelah mengisi semua isian kemudian mencetak KK Satker. Keempat, melengkapi data yang diperlukan untuk melengkapi data dukung yang diperlukan untuk yang kedua, mekanisme penyusunan RKA Satker, yaitu pembuatan RKA Satker dilakukan dengan menggunakan aplikasi RKA atau KL DIPA dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, Satker melakukan login aplikasi RKA K atau L DIPA. Yang kedua, proses pengisian yang dilakukan dengan petunjuk dalam buku manual aplikasi RKA KL DIPA. Pada saat mengisi dalam rangka penyusun KK Satker akan digunakan juga dalam penyusunan RKA Satker. Ketiga, untuk mencetak RKA Satker pada aplikasi RKA KL DIPA memilih menu cetak RKA Satker bagian A, B, C, dan D. Menyampaikan RKA Satker bagian A, B, C, dan D yang telah ditandatangani oleh KPA bersamaan dengan Satker yang telah ditandatangani oleh KPA dan data dukung terkait kepada unit eselon 1. Kedua, mekanisme penyusunan RKA KL berdasar alokasi anggaran K atau L. Berdasarkan hasil kesepakatan pembahasan DPR dan alokasi anggaran KL menyesuaikan RKA KL. Penyesuaiannya dimaksud adalah yang pertama, penyesuaian terhadap angka dasar aplikasi terdapat perubahan parameter indeks inflasi untuk tahun yang direncanakan dan atau penyesuaian parameter non-ekonomi apabila terdapat perubahan kebijakan sehingga berpengaruh terhadap besaran alokasi anggaran KL. Kedua, adanya program kegiatan output baru sebagai hasil kesepakatan pembahasan dengan DPR. Selanjutnya, materi ketiga akan disampaikan oleh Mbak Nur Azizah. Saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan terkait pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran. Menurut Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara /Lembaga, pemerintah menyelesaikan perubahan rancangan APBN dan rancangan undang-undang tentang APBN dengan DPR paling lambat akhir bulan Oktober. Dalam hal pembahasan rancangan APBN dan rancangan undang-undang tentang APBN menghasilkan optimalisasi pagu anggaran. Pagu anggaran tersebut digunakan oleh pemerintah sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Presiden. Dalam pasal 14, dijelaskan bahwa menteri atau pimpinan lembaga menyusun dokumen pelaksanaan anggaran dengan berpedoman pada alokasi anggaran yang ditetapkan dalam keputusan Presiden, yakni RKA KL. Menteri Keuangan meletakkan dokumen pelaksanaan anggaran paling lambat tanggal 30 Desember.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 258/PMK.02/2015, Kementerian Negara atau lembaga yang melakukan optimalisasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya dapat menggunakan hasil optimalisasi anggaran belanja tersebut pada tahun anggaran berikutnya. Hal ini disebut dengan penghargaan. Selain itu, apabila Kementerian Negara atau lembaga tidak sepenuhnya melaksanakan anggaran belanja tahun anggaran sebelumnya, dapat dikenakan pemotongan paku belanja pada tahun anggaran berikutnya yang disebut dengan sanksi. Menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010, Menteri atau pimpinan lembaga melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKAKL tahun sebelumnya dan tahun anggaran berjalan. Pengukuran dan evaluasi kinerja terdiri atas yang pertama, tingkat keluaran atau output, capaian hasil atau outcome, tingkat efisiensi, konsistensi antara perencanaan dan implementasi, yang terakhir berisi tentang realisasi penyerapan anggaran. Menteri atau pimpinan lembaga atau sekretaris jenderal atau sekretaris utama atau direktur jenderal atau kepala badan atau pejabat eselon 1 merupakan penanggung jawab program penyampaian kepada Menteri Keuangan terkait laporan realisasi anggaran belanja tahun anggaran sebelumnya yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan laporan capaian kinerja penganggaran Kementerian Negara atau lembaga tahun anggaran sebelumnya. Sekretaris Jenderal atau Sekretaris Utama atau Direktur Jenderal atau Kepala Badan atau Pejabat Eselon 1 selaku penanggung jawab program bertanggung jawab secara formal dan material atas seluruh data laporan realisasi anggaran dan laporan capaian kinerja penganggaran unit Eselon 1 yang disusunnya sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pejabat Eselon 1 pada departemen atau lembaga wajib menyelenggarakan pembukuan atas uang yang dikelolanya dan menyelenggarakan penatausahaan barang serta membuat pertanggungjawaban mengenai pengelolaan uang dan barang yang dikuasainya serta membuat laporan-laporan gabungan yang meliputi kantor unit Eselon 1 yang relevan dan kantor-kantor vertikal di lingkungannya kepada menteri atau pimpinan atasannya, sekretaris jenderal atau pejabat yang setingkat. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.